Pengertian ekonomi kesejahteraan. Ekonomi kesejahteraan, welfare economics, merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang menganalisis bagaimana alokasi sumber daya dan distribusi pendapatan memengaruhi tingkat kesejahteraan sosial. Ilmu ini mengevaluasi kondisi pasar dan kebijakan pemerintah berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan individu maupun masyarakat secara kolektif. Tujuan utama ekonomi kesejahteraan adalah mencapai efisiensi ekonomi, alokasi sumber daya yang optimal, dan keadilan sosial, distribusi yang adil, agar tercipta masyarakat yang seimbang dan berkeadilan. Berikut adalah tujuan-tujuan utama dari ekonomi kesejahteraan, dalam bentuk ringkas dan jelas, cocok untuk dijadikan bahan presentasi, video animasi, atau naskah belajar tujuan ekonomi kesejahteraan. 1. Meningkatkan kesejahteraan sosial, menciptakan kondisi ekonomi yang mampu meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat, bukan hanya individu atau kelompok tertentu. 2. Mewujudkan efisiensi ekonomi, efisiensi Pareto. Mengalokasikan sumber daya secara optimal sehingga tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang bisa dibuat lebih baik tanpa membuat orang lain lebih buruk. 3. Mendorong keadilan distribusi pendapatan. Memastikan pendapatan dan kekayaan tidak terpusat pada segelintir orang saja, tapi tersebar lebih merata. Keempat, menjadi dasar perumusan kebijakan publik, memberi landasan teoritis bagi pemerintah dalam membuat kebijakan seperti pajak, subsidi, bantuan sosial, dan regulasi pasar. Mengoreksi kegagalan pasar ekonomi kesejahteraan, membantu mengidentifikasi dan mengatasi masalah pasar seperti monopoli, eksternalitas, dan kurangnya barang publik. Meningkatkan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan, agar semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk hidup layak. Konsep utilitas dalam ekonomi kesejahteraan. Pengertian utilitas adalah ukuran atau tingkat kepuasan yang diperoleh seseorang dari mengonsumsi barang atau jasa. Semakin besar utilitas, semakin tinggi kepuasan yang dirasakan konsumen. Jenis-jenis utilitas. 1. Utilitas total, total utility, total keseluruhan kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi sejumlah unit barang atau jasa. Contoh, makan 3 buah roti dan merasa sangat kenyang dan puas. 2. Utilitas marginal, marginal utility, tambahan kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi 1 unit tambahan barang atau jasa. Contoh, tambahan kepuasan saat makan roti kedua dibandingkan roti ke-1. Hukum penurunan utilitas marginal. Semakin banyak suatu barang dikonsumsi, maka tambahan kepuasannya, utilitas marginal, cenderung menurun. Ini disebut law of diminishing marginal utility. Contoh, es krim pertama nikmat banget, es krim kedua masih enak, es krim ketiga mulai enek. Peran utilitas dalam ekonomi kesejahteraan, membantu memahami perilaku konsumen, menjadi dasar untuk analisis keseimbangan konsumen, membantu dalam pengambilan keputusan produksi dan kebijakan publik, digunakan untuk menilai kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Efisiensi Pareto, Pareto efficiency. Pengertian efisiensi Pareto adalah suatu kondisi di mana sumber daya dalam suatu sistem ekonomi telah dialokasikan sedemikian rupa sehingga tidak mungkin membuat seseorang lebih sejahtera tanpa membuat orang lain menjadi lebih buruk. Contoh sederhana, bayangkan 2 orang menukar barang. Jika keduanya merasa lebih puas setelah tukar-menukar, itu adalah perbaikan Pareto. Namun jika tak ada lagi pertukaran yang bisa meningkatkan kesejahteraan satu orang tanpa mengurangi kesejahteraan yang lain, maka sudah mencapai efisiensi Pareto. Ciri-ciri efisiensi Pareto. 1. Tidak ada pemborosan sumber daya. 2. Tidak ada yang bisa dibuat lebih baik tanpa membuat orang lain lebih buruk. 3. Semua peluang perbaikan kesejahteraan sudah dimanfaatkan. Keterbatasan. Efisiensi Pareto tidak selalu adil. Misalnya, distribusi bisa efisien tapi timpang.
Seorang kaya dan seorang miskin bisa tetap dalam kondisi efisien selama tidak mengubah kesejahteraan mereka. Relevansi dalam ekonomi kesejahteraan. Efisiensi Pareto penting sebagai standar dasar dalam mengevaluasi apakah kebijakan atau sistem ekonomi sudah memaksimalkan kesejahteraan tanpa merugikan pihak lain. Namun, biasanya harus dilengkapi dengan pertimbangan keadilan distribusi. Keseimbangan konsumen. Keseimbangan konsumen dan produsen adalah kondisi di mana jumlah barang yang ingin dibeli konsumen sama dengan jumlah yang ingin dijual oleh produsen pada suatu tingkat harga tertentu. Dalam kondisi ini, konsumen mencapai kepuasan maksimal dengan anggaran yang dimiliki, sementara produsen memperoleh keuntungan maksimal dari biaya produksi yang dikeluarkan. Titik ini disebut juga sebagai titik keseimbangan pasar, di mana tidak ada kecenderungan harga untuk naik atau turun karena permintaan dan penawaran sudah seimbang. Peran pemerintah dalam ekonomi kesejahteraan adalah untuk memastikan bahwa distribusi sumber daya dan hasil ekonomi berlangsung secara adil dan efisien. Pemerintah berfungsi sebagai pengatur, regulator, penyeimbang, dan pelindung masyarakat dari kegagalan pasar seperti monopoli, eksternalitas, dan ketimpangan distribusi pendapatan. Melalui kebijakan fiskal seperti pajak dan subsidi, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam menyediakan barang publik dan menjamin perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Contoh kebijakan kesejahteraan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS). Semua kebijakan ini bertujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kesimpulan ekonomi kesejahteraan berfokus pada bagaimana sistem ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan efisien. Dengan campur tangan pemerintah yang tepat, diharapkan distribusi pendapatan dan akses terhadap kebutuhan dasar dapat merata. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran kami. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan. Disusun oleh Muhammad Aditya 241020490898. Kelas 2 SMJK 016 Fakultas Ekonomi.